Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali meskipun dalam keadaan online seperti ini, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, tak lupa salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya selalu kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin Allah. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir beliau Ustaz Ahmad Fadholi selaku mudir MTM, terus mudir NDM Surakarta. Nah, di sini akan kita bahas tentang moderasi beragama. Ya. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Anak-anak NDM gimana? Santri-santri? Alhamdulillah. Sehat. Katanya kemarin ke Kemuning. Buber. Nah, kembali ke kemudian topik kita di awal nih Ustaz. Ya. Kan tentang moderasi beragama, moderasi beragama dan kaitannya kita dengan kita sebagai seorang muslim yang kemudian berideologi Islam, maka kemudian menjadi Islam moderat. Ini dalam koridor moderasi beragama. Nah, dari menurut Ustaz Fadholi sendiri, menurut pandangan jenengan ini, Islam moderat itu adalah Islam yang seperti apa dan gimana sih awalnya kok ada bisa Islam moderat itu seperti apa? Ya, memang ini sedang gencar ya dipasarkan, dipromosikan mengenai Islam moderat. Tapi sebenarnya kalau kita mencermati lebih jauh, itu sebenarnya dia didiktikan oleh pihak luar. Dia ada pihak luar yang mendiktikan, memberi arus opini perihal Islam moderat itu kan ya, moderasi Islam. Itu sebenarnya pihak luar. Ya taruhlah sebut namanya Rand Corporation. Jadi dia awalnya dia itu kan melihat secara sosial kehidupan kaum muslimin, maka dia kelompokkan kaum muslimin. Kaum muslimin yang ingin formalisasi syariat Islam, yang ingin hukum Islam diterapkan dalam ekonomi, dalam pemerintahan, dalam pendidikan, tidak hanya dalam individu saja. Itu namanya radikal, namanya fundamental. Nah, dia melihat begitu, ada kelompok Islam yang begitu. Nah, kemudian dia juga melihat ada juga loh kelompok Islam yang istilahnya orang Islam lah ya, yang dia sebenarnya punya wawasan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, tapi dia tidak mau bicara ke arah yang tadi, tidak mau bicara bagaimana Islam diformalkan dalam hukum. Dia tidak mau. Itu disebut ini beri nama kelompok tradisionalis gitu kan. Nah, kemudian ada yang menurut dia ini Islam kaum muslimin yang menerima nilai-nilai modern, pendidikan yang modern ya. Kemudian layanan-layanan yang dilakukan juga serba modern. Ini kelompok modernis gitu kan ya. Kemudian ada yang ada orang Islam ya, yang itu nggak masalah kalau misalkan dia sholawatan di gereja, nanti sebaliknya Al-Fatihah lafalkan oleh pihak gereja dengan irama seriosa gitu ya, dan dia memfasilitasi. Ini namanya kelompok moderat ini gitu kan. Nah, ada juga yang lebih ngawur lagi tuh liberal ya, tapi eranya sudah berlalu kelompok liberal ini. Nah, dia mengamati secara sosial itu begitu. Seperti itu. Nah, kemudian masalahnya adalah dia kemudian pengamatan secara sosial tadi ingin diterapkan Islam harusnya begitu. Nah, cuman ada pihak yang dikehendaki oleh mereka, tapi ada pihak yang tidak dikehendaki. Yang dikehendaki itu yang ini, yang moderat gitu. Nah, karena itu adalah kaum muslimin ya yang dikehendaki oleh mereka, maka mereka menginginkan pemahaman Islam pun harus yang seperti itu. Maka kemudian Islam itu harus moderat menurut kacamata dia. Berarti apa? Kalau ente orang Islam, ente jangan setelah memikirkan kok ekonomi Islam diterapkan dalam negara, kok politik Islam itu wujudnya bagaimana, nggak usah dipikirkan itu.
itu adalah domainnya orang radikal kan gitu kan ya. Wong Islam kok ada orang Natalan tidak mau ngucapin Natal, itu namanya fanatik. Kalau tidak mau, ente masuknya radikal. Nah, dia hanya membuat kriteria-kriteria yang mereka kehendaki sendiri, sehingga dengan kriteria itu dia nanti mengkelompokkan Islam itu yang seperti yang kriteria dia. Nah, Islam yang seperti kriteria dia itulah Islam yang disebut moderat oleh mereka. Ibaratnya kalau di zaman dulu kan ya, ada orang-orang kafir mengatakan pada halayak rame, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi. Wa qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, jangan kalian dengarkan Quran ini ignore saja, abaikan saja. Dia kemudian seakan-akan seperti itu. Ini seperti orang kafir zaman dulu ya. Islam yang seperti ini jangan. Nah, tapi kalau yang seperti ini itu bolehlah, nggak apa-apa gitu kan ya. Misalnya tentang kajian akhlak, kajian tasawuf ya, mensucikan hati, mensucikan tazkiyatun nafas gitu kan ya. Kemudian perilaku yang luhur, budi pekerti yang luhur, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut masalah Islam dalam politik, wah itu jangan ini jangan. Kalau sudah ada pembahasan formalisasi dalam syariat Islam ini jangan. Bukan itu Islam itu. Kalau begitu tuh berarti ente adalah radikal, ente adalah fundamental. Tapi yang ini saja, yang akhlak saja, yang perilaku tasawuf saja, yang sufi saja, yang lain jangan. Nah itu kira-kira begitu. Itu awalnya begitu. Jadi awalnya itu kajian terhadap sosial, kemudian menginginkan Islam ya memang seperti yang diingin oleh mereka. Nah kemudian ini direkomendasikan dan itu ya saat ini dan yang akan datang itu harus menjadi arus utama. Nah, arus utamanya artinya gini, Islam itu harus moderat. Nah, yang lain tidak boleh. Yang lain itu maksudnya yang disebut oleh mereka, sebutan mereka loh ya, bukan hakikatnya ya. Yang radikal, fundamentalis itu tidak boleh. Nah, tentunya ada kerancuan. Kerancuannya adalah Islam itu kan tidak bisa dinilai dengan label ini radikal, ini moderat, tidak bisa. Islam adalah bagaimana kitabullah dan sunnah Rasulnya itu menunjukkan kepada kita. Nah itu mungkin yang pertama itu ya. Nah ini berarti dari sini kita bisa mengerti bahwa memang moderasi beragama atau kita sebut tadi Islam moderat memang berasal dari luar. Semakin kesini menjadi dari awalnya kajian sosial, semakin kesini malah mereka menginginkan agama disetir menjadi ke arah sini. Iya, seperti itu. Kalau misalnya mungkin kita berbicara tentang Islam, tentu kaitannya antara dengan ulama dan santri ini. Ya. Nah, santri ini sebagai seorang ulama, santri pondok pesantren. Santri kan dulu bawa pesantren, ya. Dan memang akhir-akhir ini kemudian ada wacana-wacana bagaimana pondok pesantren itu memang diarahkan ke arah Islam moderat. Agar apa? Agar tidak misalnya tadi, agar tidak radikal, agar tidak ekstremis. Nah, itu kalau menurut dengan itu gimana? Di pondok pesantren diarahkan harus Islam moderat semua. Padahal mereka juga belajar. Iya. Mengarahkannya itu memang tidak langsung, tapi dia kayak membuat arus opini sehingga pondok pesantren, kiai, santri itu harus mengembangkan nilai-nilai moderatisme. Nah, ya. Kalau tidak ini berarti radikal, fundamental. Nah, itu yang diinginkan oleh mereka. Nah, tadi sudah kita singgung sebenarnya sedikit, mungkin belum tajam ya. Bahwasanya awalnya itu adalah mereka melihat pengamatan pada muslimin, ya kan? Oh, muslim kelompoknya ini seperti Renko itu kan. Terus nanti wah, yang dari sekian itu yang cocok bagi mereka itu yang moderat. Nah, kalau begitu Islam dipahami dengan moderat kan begitu kan? Nah, kalau kemudian ini dikaitkan dengan pondok pesantren, wah ini kacau. Maksudnya begini, loh, pondok itu kan sudah terbangun pemikirannya sendiri, ya kan? Pondok sudah terbangun pola pikirnya sendiri, yang mana pondok didirikan itu kan dalam rangka untuk menyebarkan Islam, ya kayak Sunan Ampel zaman dulu kan, di tengah masyarakat yang sebelumnya Islam belum dikenal, terus ada tanggung jawab dari beliau untuk mendirikan pondok pesantren. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan Islam, dan Islamnya ya Islam yang digali dari
kitabullah, sunnah rasulnya itu kan, ataupun yang sudah disarikan juga oleh para pemikir-pemikir Islam, maksudnya para fuqaha, para ulama. Kalau dalam tafsir ya para mufassirin, kalau dalam bidang hadis ya para muhaddisin gitu kan ya. Nah, dia sudah punya bangunan pemikiran sendiri. Nah, kok tiba-tiba dikerucutkan, diperes, dikecilkan, dikerucutkan, diperes. Bagaimanapun nanti kesimpulan dari mufassirin, bagaimanapun kesimpulan dari fuqaha, itu tidak boleh melampaui dari batas yang namanya moderatisme. Nah, sebagai contoh begini ya, misalkan Mas Fauzi, Mas bikin tugas akhir, bikin tulisan, bikin makalah. Apa makalahnya? Ya, bagian kesantrian menetapkan makalahnya adalah misalnya hukum mengucapkan Natal, misalkan begitu ya. Bagaimana hukum mengucapkan Natal? Terus selamat Natal kepada non muslim, misalnya begitu. Nah, ini Mas Fauzi buat makalah. Terus Mas Fauzi bikin makalah merujuk pada kitab buah Al-Quran, terus pandangan para mufassir di dalamnya bagaimana, terus merujuk pada fatwa-fatwa dengan ya para ulama-ulama. Terus kesimpulannya Mas Fauzi sebenarnya itu tidak boleh, hukumnya haram. Tapi kesimpulan Mas Fauzi itu ternyata berlawanan dengan nilai yang namanya moderatisme Islam, maka ini tidak boleh. Jadi apapun ya, dari mufassirin, fuqaha atau apa, kalau nanti tidak sesuai dengan moderatisme itu harus istilahnya dihilangkan. Nah, kalau itu misalnya pembahasannya agak melebar sedikit ya. Ada teman Mas Fauzi, bolehkah wanita misalnya untuk ganti kelamin ya, ganti kelamin jadi laki-laki, atau laki-laki ganti kelamin jadi wanita, transgender gitu kan ya. Kemudian bikin makalah terus menyimpulkan tidak boleh. Nah, terus tidak boleh begitu, ini berlawan dengan hak asasi manusia. Orang itu berhak atas dirinya sendiri, termasuk berhak atas kelaminnya sendiri, mau dioperasi jadi lanang, jadi wedok jadi laki-laki, itu boleh-boleh saja. Jadi kesimpulan Anda itu berlawanan itu dengan HAM. Apalagi kalau yang hanya sekedar boleh enggak misalnya ada temannya Mas Fauzi yang lain yang bikin makalah misalnya untuk tugas akhir, bagaimana hukum misalnya irung pesek dimbangirno, lambin dumli dilincipno sebagai artis itu ya. Wah, itu enggak boleh, itu merubah ciptaan Allah, itu ya sudah dibatasi, itu tidak sesuai nilai-nilai ini itu. Nah, tidak merujuk kepada Quran hadis maupun yang sudah mapan dalam dunia pondok pesantren, yaitu kalau tafsir ya mufassirin, kalau hadis ya para muhaddisin, kalau fikih ya para fuqaha. Nah, ini mau dibatasi, harus moderatisme dan yang sejalan dengan moderatisme. Nah, jadi bahayanya di situ. Jadi ini kayak mau menyatukan pemahaman Islam ya, menurut mereka ya, tidak hanya menyatukan, mendirect di dirijen nih, ibaratnya dia gini loh. Dirijen ya. Antum NDM enggak pakai dirijen-dirijenan, saya tidak tahu. Kalau saya sulangkan loh lagunya di dirijen. Nah, dia tuh yang membuat dirijen, kita hanya mangap-mangap ngikutin dirijennya mereka itu saja. Nah, ini bahaya sekali. Jadi kita mau disetir nih, termasuk pesantren. Dan itu sudah dimulai program-program seperti itu. Pondok pesantren Jawa Tengah, kiai-kiainya berkumpul untuk menyusun kurikulum yang lebih mendekati nilai-nilai moderatisme. Jadi seakan-akan yang jadi penentunya itu moderatisme. Padahal mestinya kan tidak begitu. Mestinya adalah kalau orang pesantren ya tahu bahwasanya kabeh wis nek pakeme. Pakemnya apa? Nek fikih ya fuqaha, alatnya usul fikih, nek kesimpulan dari sebuah ayat ya pakemnya tafsir, ilmu tafsir kan begitu. Jadi tidak kok kemudian ada pakem baru ini yang dibawa. Pakemnya apa? Harus sesuai moderatisme. Nah, gitu. Nah, itu bahaya di situ kira-kiranya. Nah, mungkin malah malah memang menjadi bahaya bagi dunia pesantren ketika ada Islam moderat ini harus dipaksakan, harus ini Islam moderat. Karena nanti malah mungkin hanya ada syarat-syarat Islam yang nanti dihapus atau dihilangkan dari kurikulum pesantren. Iya, harapnya begitu. Harus sesuai dengan mereka. Jadi ini mengebiri pesantren sebenarnya itu. Nah, ini terkait juga dengan pondok pesantren. Nah,
Saya ada santri-santrinya saat kemudian lagi thalabul ilmi di pesantren juga. Nah kira-kira kemudian pesan antum untuk santri-santri pada pondok pesantren NDM khususnya dan secara umumnya pesantren-pesantren yang lain dalam pesantren ini dengan arus kemudian teknologi informasi yang seperti ini dan ide-ide dari luar juga berdatangan, itu apa pesan jenengan untuk para santri yang sekarang masih melakukan thalabul ilmi agar kemudian tetap berjalan pada kemudian ideologi Islam yang lurus dan kemudian bisa mengcover atau kemudian menolak ide-ide yang berasal dari luar, contohnya tadi misalnya Islam itu mengusahakan. Ya, jadi memang santri, mahasiswa itu memang agen perubahan. Ya, ke depan itu yang nentukan ya sekarang yang antum jadi santri itu, yang sekarang jadi mahasiswa kan begitu. Warnanya ke depan itu begitu. Nah, sekarang ada gempuran moderatisme. Nah, kemudian santri-santri ini menghadapi hal itu. Kalau dia tidak paham dasar dari ide moderatisme itu ya, dia tidak paham. Dia istilahnya malah ngikutin arus saja. Ini malah dia jadi agen perubahan, tapi perubahan yang merusak Islam, negatif, bukan yang positif. Jadi para santri harus paham betul mengenai akar dari ide-ide itu apa. Akarnya adalah menolak istilahnya Islam yang tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan demokratisasi, apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Apalagi lah nanti ya itu kalau berlawan dengan itu semua, itu nanti mau tidak mau kesimpulan itu harus dirubah, kan begitu, harus sesuai. Nah, para santri harus paham, loh kok Anda itu loh, kok siapakah Anda kok berani-beraninya kan gitu ya, berani-beraninya malah menyuruh kami untuk menerima hal-hal tersebut yang Anda pun berlawan dengan kesimpulan kami para santri yang sudah belajar usul fikih, belajar Ibnu Tafsir, yang ternyata berlawan, kok malah Anda memaksa kami supaya ngikutin Anda ini siapa? Nah, para santri harus begitu, tegak lurus gitu kan. Tegak lurus, dia ibarat adalah anak panah dari anak panah Islam itu. Jadi bukan malah jadi kagetan. Memang kalau saya bicara melihat beberapa ini, itu memang ada yang kaget. Menghadapi arus itu kaget ya. Dia istilahnya dibanting-banting lah ya pemikirannya itu, kok malah dia memasarkan sesuatu yang tidak berasal dari apa yang dikajinya sebagai seorang santri. Namanya santri genit gitu ya, genit ya, ingin diterima di kalangan-kalangan seperti itu lah. Dia ibaratnya hanya mencari pembenaran-pembenaran, ngekor saja. Jadi kalau mau ditelusuri lebih lanjut ya, pembenaran-pembenaran model begitu itu kan ya, itu mesti sahibul kalimahnya itu orientalis, dia hanya ngikutin saja. Nah, para santri itu ya tidak begitu. Para santri adalah anak panah dari anak-anak panah Islam, mestinya begitu. Berarti memang nanti kan diharapkan para santri jadi yang melanjutkan Islam utama ini, maka kita sebagai para santri secara khususnya dan pelajar secara umumnya, tadi seperti pesannya Ustaz ini, memang harus benar-benar mengerti juga itu, jangan sampai nanti keluar tuh kaget dan malah ngikuti ide-ide yang dari luar. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz Muhammad Fadoli. Kita jadi cerahkan kan bagaimana kita bisa mengerti nanti Islam moderat secara khusus atau kemudian secara umumnya moderasi beragama itu dari mana, kemudian dan itu apa yang disasar, malah di pengelompokan seperti ini malah pada ujung-ujungnya adu domba. Maka kita sebagai kaum santri dan juga secara khususnya dan dunia pesantren memang harus ngerti juga mana yang benar dan agar bisa mengcover itu semua. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz Fadoli. Mungkin cukup sekian para pemirsa yang bisa kita bincangkan pada kesempatan hari ini. Kalau misalnya ada kesempatan lebih lanjut, insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri podcast kita pada kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah wa ridwan inayah. Salah dan kurangnya datang dari saya. Panjang umur bacaan dakwah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.